Dan di pertengahan jalan dia sempetin beli nasi goreng untuk mengisi perut yang lapar setelah pulang dari luar kota. Tapi tiba-tiba perutnya sakit dan sengaja pesanan nasi goreng ditinggal dulu sama bapak gue karena bapak gue buru-buru pulang untuk BAB. Meskipun ada cerita-cerita dari warga sekitar yang horor di situ, tapi gue anggap hoax. Anehnya pada saat gitu gue lewat, entah kenapa gue tuh ngerasa santai aja dan gak kepikiran kalau itu kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Petualang Gelap sama gue Ken Maesa dan sama gua Aji anjay. Banyak soalnya temen sobat gelap nih yang udah nanyain kapan ngonten lagi, kapan explore lagi. Banyak banget nggak kehitung. Ayo bang, kapan bang konten? Iya. Udah lama nih Kapan gitu kan. konten, kapan podcast, Ini kapan baru explore. bisa. Ya baru bisa karena emang gua lagi sibuk sih. Jualan loak. Kagak, gua lagi sibuk. Fokus menata masa depan. Gua lagi Proses tugas. Dikit lagi skripsi, lulus. skripsi. Iya, skripsi. Lulus dikit lagi. Kalau Penipuan apa lagi nih? Buat yang nanya explore kapan, explore kapan? ya, Kita tuh explore sekarang lebih sering di Bigo ya. Kita nge-live di Bigo. buat live streaming. Iya, live streaming di Bigo. Jadi nanti ada di deskripsi ya. Ada link Bigo kita, channel Bigo kita lah ya. ID-nya. Iya, ID-nya Bigo nanti ya. dicantumin di deskripsi karena gua lupa. Iya, pokoknya ada ID-nya nanti gua. Jadi buat yang teman-teman sobat gelap nanya mana nih explore lagi, Yuk. mendingan lu download Bigo. Cuma gue saranin download Bigo nonton kita ya, jangan nonton you know lah Belok. yang asik. Kita podcast lagi, ada kiriman dari sobat gelap namanya Arif. Assalamualaikum abang-abang dari Petualang Gelap. Perkenalkan, nama gue Arif. Izinkan gue mau cerita pengalaman yang gue alami sendiri dan menurut gue gak bisa dilupain. Mantap. Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2006-an di daerah Lenteng Agung, Jakarta. 2006 ya, berarti berapa tahun? 10, 14 Ya 15-an ya. Kebetulan rumah gue ada di tengah perkampungan padat penduduk yang aksesnya hanya bisa dilewatin 2 motor. Jadi bagi bapak gue yang kerjanya bawa mobil dinas harus parkir mobilnya di sebuah masjid yang letaknya agak jauh dari rumah gue sendiri, sekitar 800 meteran, dan dilanjut jalan kaki untuk sampai ke rumah. Nah, kejadian ini berlangsung saat bapak gue pulang dari luar kota. Kebetulan beliau sampai tempat parkiran tepat jam 2 malam. Di mana daerah lingkungan rumah saya sudah sangat sepi, apalagi di sana masih terdapat tanah kosong berupa kebun dengan pepohonan tinggi. Jadi biasanya bahkan baru jam 10 pun suasana jalan setapak dari masjid tempat parkir ke rumah pun sudah sepi. Karena pada waktu itu emang belum ramai kayak sekarang ya. Saat itu bapak gue setelah memarkirkan mobilnya, beliau melanjutkan jalan kaki untuk menuju ke rumah. Dan di pertengahan jalan dia sempetin beli nasi goreng untuk mengisi perut yang lapar setelah pulang dari luar kota. Tapi tiba-tiba perutnya sakit dan sengaja pesanan nasi goreng ditinggal dulu sama bapak gue karena bapak gue buru-buru pulang untuk BAB. Dan tidak lupa sebelum meninggalkan tukang nasi goreng, beliau sempat memberitahu penjual tersebut bahwa nanti pesanannya akan diambil oleh anak saya. Nitip. Takut bapaknya lama kali ya. Iya. Sesampainya di rumah sekitar jam 2 lewat 10 malam,
Gue lagi pules banget tidur, tiba-tiba dibangunin untuk ambil itu nasi goreng tersebut. Si Arif ini nih dibangunin bokapnya nih. Awalnya gue males banget karena lagi pules-pulesnya, udah gitu tengah malam pula. Dan jalan aksesnya pun cukup seram karena gue tahu tempatnya itu di pinggir kebun yang cukup luas. Jadi ya emang serem. Gelap. Iya, sempat menolak dan sempat diomelin juga karena gue nggak mau, dan akhirnya gue pun mau nggak mau berangkat untuk ambil pesanan nasi goreng tersebut. Akses jalan di sini hanya ada 2 jalan, yang satu lewat pinggir kebun dan depan rumah tua yang besar, dan yang kedua lewat gang kecil yang berbelok-belok. Akhirnya gue mutusin untuk melewati gang-gang kecil karena gue rasa ini jalan paling cepet, terang dan gak seram. Meskipun ada cerita-cerita dari warga sekitar yang horor di situ, tapi gue anggap hoax. Nggak bener ya. Nggak percaya dia masih ini. Lanjut gue jalan lewat gang, akhirnya gue keluar bertemu pertigaan dari gang kecil itu. Pas banget depannya ada rumah tusuk sate, dan rumah itu aslinya tempat penggilingan kacang untuk pembuatan kue-kue kering. Ya, rumah itu tidak pernah sepi karena diisi para pekerja-pekerja rantauan, tapi saat itu sudah berapa hari sedang stop produksi. Jadi gue yakin di rumah itu sedang tidak berpenghuni. Kosong. Iya, ketika tepat berjalan di depan rumah tersebut, ada suara cekikikan yang lama-lama itu suaranya kenceng dan nyaring banget. Aduh, Cekikikan ketawa gitu ya? iya kayaknya kayak kuntilanak gitu ya. Iya, cekikikan. Bahasa cekikikan tuh ya ketawa. Iya, suaranya tuh kenceng dan nyaring banget tanpa ada jeda pengambilan napas. Panjang gitu. Iya, yang rasanya sangat mustahil jika dilakukan manusia. Anehnya pada saat itu gue lewat, entah kenapa gue tuh ngerasa santai aja dan gak kepikiran kalau itu kuntilanak. Tapi gue pikir-pikir lagi, nggak mungkin orang biasa bisa ketawa aneh kayak gitu. Iyalah, panjang begitu. Ketawanya beda banget pokoknya, nggak kayak di film-film yang biasa kita dengar. Oh, suaranya beda. Beberapa langkah dari rumah itu, entah kenapa punggung dan langkah gue jadi berat meskipun tukang nasi goreng tujuan gue sudah terlihat di ujung jalan. Singkat cerita, gue sampai di tukang nasi goreng tersebut. Akhirnya gue ngambil itu nasi goreng yang udah tersedia sambil bilang, "Bang, saya mau ambil nasi goreng pesanan bapak saya ini ya." Dan gue ngerasa ada yang aneh sama ini tukang nasi goreng. Dia hanya mengangguk dengan wajah menunduk. Iya. Di situ gue langsung ketakutan karena gue lihat ini abang nasi goreng aneh banget perawakannya. Kayak kaku banget dan gak ada tercium bau-bau nasi goreng yang biasanya. Tercium dari Kan khas banget ya kalau iya, nasi goreng. nasi goreng tuh khas banget. Tercium dari gerobak nasi goreng malahan seperti bau anyir. Oh, di gerobaknya ini bau anyir, bukan bau khas nasi goreng. Tapi tadi bapaknya ngeh gak kalau sebelumnya itu nasi goreng? Nasi goreng sih kayaknya Nasi pesen. goreng masih ngeh ya? Iya, gue lanjut nih ya. Dia ambil pesanan bapak gue dan bilang makasih ke abang tersebut. Dan gue dicuekin, terus gue balik jalan kaki lewat jalan yang sama tempat gue diketawain sama kunti yang tadi. Sambil kepikiran tukang nasi goreng yang tadi. Pas beberapa meter mau lewat depan rumah yang sempat diketawain itu, gue nengok ke belakang. Mana yang pabrik tadi? Iya, yang pabrik kacang tuh, penggilingan kacang. Iya. Dia nengok ke belakang karena rasa aneh sama tukang nasi goreng. Dan ternyata itu tukang nasi goreng sama gerobaknya udah nggak ada. Buset, udah nggak ada. Tapi dia sempat nengok gitu? Iya, nengok pas sudah, kan jalannya dari rumah yang kacang itu deket tuh. Iya, kelihatan kan di ujung jalan tuh. Dia nengok kayak si Bang Arif ini. Iya, nggak ada. Padahal itu jalan kecil dan lurus, nggak ada gang untuk belok. Kalaupun dia udah pergi pasti masih kelihatan.
lurus. Iya, Sih nggak logika iya, sih. apalagi dia bawa gerobak. Iya gede. Iya. Wah, Iya kan, amazing. Lanjut. akhirnya gue lanjutin jalan, dan tepat di rumah dimana gue diketawain Kunti, berani-berani mastiin kalau tadi tuh cuma hayalan gue aja. Akhirnya gue nggak diketawain lagi, tapi gue dikasih tanda nyata banget, yaitu pohon jambu depan rumah tersebut tuh kayak digoyak-goyak kenceng banget. Sih. Pohon jambu digoyak-goyak gitu ya. Iya, betul, nggak ada suara tapi pohon. Tadi kan yang awal dia diketawain tuh. Iya, yang awal. Sekarang dia dioyak-oyak pohon jambu ya. Pohonnya digoyangin. Padahal nggak ada angin, apalagi sampai kenceng buat ngoyakin itu pohon. Dan alhasil gue kabur, tapi nggak bisa. Nggak tahu kenapa ini kaki berat banget buat lari, cuma bisa jalan doang. Ih, gila. Bayangin ini sih, gila sih ini gue. Pas udah lewat 10 meter dari rumah itu, gue baru bisa lari sampai rumah. Dan gue nggak bisa tidur sampai pagi. Terus bapak gue yang makan nasi goreng itu besok sakit. Waduh, yang makan bokapnya sakit. Terus si Bang Arif emang nggak ngasih tahu kejadian aneh apa? Enggak kayaknya. Iya, harusnya kan kalau misalkan udah dapat firasat nggak enak, harusnya ngasih tahu gitu ya kan. Si Bang Arif ya juga cerita langsung gitu sebelum Bang bapaknya Arifnya nggak bisa tidur juga nih dia sampai pagi. Sampai pagi juga ya. Demikian cerita dari pengalaman gue. Mohon maaf mungkin bagi sebagian besar orang cerita gue nggak serem. Jujur gue jarang dapetin pengalaman mistis. Jadi ya cuma itu yang menurut gue nggak bisa dilupain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tapi ini ceritanya kalau dibayangin gila sih. Aneh sih. Maksudnya dari si orang satu kayak bapaknya tadi ya. Iya. Belum ngerasain gitu. Mungkin tuh penjual nasi goreng dan si Iya, bapak yang ngeliat juga emang bener nasi atau goreng. mungkin ini kali ya, si bapaknya itu pertama bener nasi goreng. Cuman kan kita nggak tahu kan. Iya. Tapi kan si bapaknya juga kan ini kan ceritanya kurang jelas ya, apa nggak ngasih tahu si nasi gorengnya seperti apa, gerobaknya kan. Cuma bilang nasi goreng. Cuma bilang ambil nasi goreng di tempat ini gitu doang kan. Iya, mungkin bisa jadi juga kan. Iya, soalnya kan ceritanya kan cuma bilangnya ngambil nasi goreng di tempat ini doang kan. Nggak spesifik ya. Spesifiknya nggak disebutin secara detail gitu kan. Jadi tapi sih emang ceritanya gila sih dibayangin. Jadi ya itu sih dark sih, masuknya udah dark banget itu. Iya, lumayan. Nggak masuk di nalar. Soalnya seandainya itu nasi goreng beneran, paginya bokapnya sakit anjir, sakit perut gitu. Iya, nggak masuk akal. Iya, seandainya sepedes-pedesnya gimana, nggak mungkin kan. Nggak mungkin sampai bener-bener sakit, apalagi sampai demam gitu. Kecuali emang pulang kerja terus emang badan nggak fit gitu kan, dipaksain buat makan pedas. Itu bisa sih. Cuma ini Bang Arimnya aja nggak bisa tidur anjing sampai pagi. Dia juga nggak bisa tidur, terus pas bangun bapaknya sakit. Wah gila, kacau sih anjing. Kacau banget. Buat cerita dari Bang Arif, thank you banget ya udah mau ngirim cerita ke kami, mau share ceritanya. Kasih ya, nanti kalau teman-teman punya cerita share aja di kami, nanti kami bacain. Sampein sebisa kami ya. Sebisa kami nanti kami tengahin ceritanya. Iya, pokoknya pengalaman mistis lah. Iya, jadi kan enak ya, jadi nggak satu sudut pandang. Jadi kan ada gua, ada lu. Iya benar. Jadi nggak salah kaprah juga kita. Ceritanya cerita mistis, jangan cerita galau gua. Iya. Aduh, kacau sih kalau cerita galau, nggak kuat lah. Itu mah cukup. Kalau lu aja dah yang ini yang ngerasain. Kita mah ini ya cukup jadi pendengar aja kalau itu mah. Oke, kalau ada cerita mistis boleh aja langsung share, bisa DM ke IG Petualang Gelap di deskripsi. Ada linknya. Ada IG kita juga ya. IG kita ada. Kalau ada mau IG di Petualang Gelap, IG kita berdua. Atau mau kenalan sama Himura Kenshin, Pino Gebastian, sama
Aldebaran. Ada bareng. Nah, kita juga kan sekarang sibuknya sih untuk explore ya, kita sibuk di Bigo ya. Iya di live. Kita bilang Tapi aja kalau kita di misalkan Bigo. ada tempat baru double. Iya, jadi pokoknya kita ya Nanti yang mau sekarang nonton live-nya bisa lewat Bigo, atau nanti kalau misalkan kalian nggak punya kuota ya nonton di kotan di YouTube-nya aja gitu ya. iya. So nanti kita bikin dua, Mm-mm. satu buat record, satu lagi buat live. Tapi boleh juga tuh follow ID kita, ID ID-nya Bigo, follow. boleh. ID Bigo, Hmm. Instagram, Yuk. Instagram petualang gelap underscore salah. Petualang underscore gelap. Yeah. Walang underscore gelap. Nah, kalau gua IM underscore Kens pakai J. Gua kasih tau aja kayak. Ah. Nggak usah deh, gua mah dah. Enggak usah ya Di udah. deskripsi ada. Tinggal klik kan pada bisa baca ini ya. Iya, udah. Thank you. Assalamualaikum.